Apakah kamu seorang PNS, pegawai swasta, atau kalian punya sebuah perusahaan? Nah, tentunya sebagai karyawan, kalian akan mendapatkan imbalan. Imbalan dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji atau tunjangan. Nah, selain itu, sebagian perusahaan juga akan memberikan imbalan dalam bentuk lain, seperti barang atau fasilitas tertentu, yang kita kenal dengan istilah natura dan kenikmatan. Hah, natura? Hah, kenikmatan? Bagi kamu yang masih asing dengan natura dan kenikmatan, kita akan bahas PMK 66 2023 secara simpel di video ini. Dan pastiin kalian tonton sampai habis, karena di akhir video kita akan berikan contoh perhitungannya. Hai semuanya, balik lagi dengan gue, Immanuel dari MSM Consulting. Oke, sebenarnya apa sih isi dari PMK 66 2023? Pada dasarnya, PMK 66 ini menetapkan bahwa pemberi kerja atau pemberi imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan wajib untuk memotong pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan yang diberikan tersebut. Nah, selain itu, PMK ini juga mengatur bentuk natura yang termasuk ke dalam objek PPh. Kemudian ada daftar natura yang dikecualikan dari objek PPh dan tata cara perhitungan natura sebagai objek PPh. Nah, agar lebih jelas, yuk kita kenalan dulu dengan natura dan kenikmatan. Kita mulai dari natura dulu ya. Natura adalah imbalan dalam bentuk barang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Misalnya, Adi bekerja sebagai kepala divisi marketing di PT A. Dia berhak memperoleh imbalan natura langsung dari perusahaan dalam bentuk parsel saat Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak pemanfaatan fasilitas atau layanan yang diterima oleh karyawan. Misalnya Budi bekerja sebagai manajer officer di PT B. Dia memperoleh fasilitas rumah dinas yang disewakan atau diperoleh langsung dari PT B. Kemudian dimanfaatkan oleh Budi. Contoh imbalan dalam bentuk kenikmatan lainnya yaitu fasilitas mobil, pengobatan, fasilitas rumah, dan membership di gym misalkan. So, dari kedua penjelasan tadi dapat kita ketahui meskipun keduanya sama-sama merupakan imbalan non-tunai, namun natura adalah imbalan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk fasilitas. Nah, sampai di sini udah mulai paham dong apa itu natura dan kenikmatan. Tapi tahu nggak sih kamu, ternyata ada juga loh natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, apa sih ketentuannya? Pertama, makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ketiga, natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Dan yang terakhir adalah natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, serta APB desa. Kali ini kita hanya akan bahas lebih detail poin pertama. Nah, makanan yang disediakan di kantor untuk seluruh pegawai ini dikecualikan dari pemotongan pajak PPh pasal 21. Namun bagaimanakah apabila perusahaan memberikan kupon makanan? Nah, berdasarkan aturan PMK 66, pemberian kupon makanan ini dikecualikan dari objek PPh sepanjang nilainya tidak melebihi 2 juta per pegawai per bulan. Jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta rupiah, maka selisihnya merupakan objek pajak penghasilan. Contohnya, PT A memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai 2 juta rupiah per pegawai per bulan. Nah, karena pegawai divisi pemasaran sebagian besar waktunya itu kerja di luar kantor, maka manajemen PT A memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman kepada pegawai pemasaran sebagai kupon yang disediakan di kantor. Nah, kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang ditunjuk oleh PT A dengan nilai sebesar 2,5 juta rupiah per pegawai per bulan. Ya, dalam hal ini nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan tidak boleh melebihi dari nilai makanan dan minuman yang diberikan kepada pegawai di kantor PT A, yaitu 2 juta rupiah. Oleh karena itu, selisih 500.000 merupakan penghasilan tambahan bagi pegawai sales dan masuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 mereka.
Jadi, dengan adanya PMK 66 tahun 2023 ini, perusahaan wajib menghitung natura kenikmatan yang masuk ke dalam pemotongan PPh pasal 21. Apabila yang seharusnya menjadi objek tidak diperhitungkan, maka biaya atas pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak dapat menjadi deductible expense bagi perusahaan. Bagi kalian owner atau tim HRD yang masih bingung penerapan aturan baru ini pada SPT masa PPh pasal 21 perusahaan, kalian bisa nyerahin urusan ini kepada konsultan pajak profesional. Atau kalian bisa langsung kontak kita melalui Instagram di MSM Consulting Indonesia. Ingat, everything is hard before it's easy. Bye-bye.